dan jernih jaringan supaya bisa belajar dengan baik. Mari kita berdoa. Dimulai. Cukup. Mohon maaf kalau tadi tidak di awal, ya, tetapi sudah kita lakukan dan itu kekeliruan saya kalau tidak di awal, ya harusnya juga di awal. Baik, ini saya sampaikan rancangan pembelajaran kita, perkuliahan kita, satu semester itu mungkin yang dari luar UNES, yang dari UNS, di kami itu satu semester itu 16 pertemuan. Jadi ada 16 ini rencana, 16 pertemuan. 16 pertemuan itu berupa ini rancangan saya. Nanti boleh dirubah supaya lebih baik, lebih produktif, begitu. Pertemuan pertama hari ini kita pendahuluan saja, ya, pendahuluan sejarah fisika, gitu ya, fisika. Nanti kita overview saja dan kesepakatan. Nah, ini kontrak kuliah ini maksud saya bahwa nanti topik bisa berubah, gitu ya, kalau dikehendaki. Setelah kita lihat referensi, apa kita bisa menghasilkan yang lebih baik atau seperti ini saja cukup, begitu. Nah, pertemuan hari ini itu nanti saya singgung. Lalu pertemuan kedua besok, Kamis depan, tanggal 2 September, kita akan melihat perkembangan sains dan fisika, atau fisika termasuk sains, bagaimana fisika itu berkembang. Kita akan lihat perkembangan sains di buku ini, buku yang pertama, The Structure of Scientific Revolution. Ini salah, ini harusnya pakai C ini ya, pakai C ini, dan revolution pakai S. Dikeliru ini. The Structure of Scientific Revolution. Nah, ini tulisannya Thomas Kuhn. Ya, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn adalah doktor fisika, dan ketika menyelesaikan doktornya dia menulis buku tentang struktur saintifik itu. Nah, nanti kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Nah, apa pentingnya itu buku itu? Buku itu sebetulnya relatif sederhana, tetapi dia memunculkan istilah paradigma, perubahan konsep fisika. Kebetulan dia doktor fisika, lagi kuliah fisika, maka ya contoh-contohnya fisika begitu. Nah, buku itu sudah lama, tetapi banyak orang mengomentari, membahas hingga sekarang. Banyak orang memperingati buku itu ketika tahun 2015, itu buku itu sudah 50 tahun. Jadi, tapi pada tahun 2015 masih didiskusikan banyak orang. 2016 juga masih didiskusikan banyak orang. Jadi buku itu memang sangat fenomenal di ketika itu, dan nyatanya sampai sekarang tetap dibahas sebagai buku filsafat maupun buku pencapaian kebenaran sains. Nah, maka buku sejarah tidak akan meninggalkan itu, karena di situ termuat proses bagaimana sebuah konsep itu muncul, menggeser konsep lain, dan mengalami kejayaan.
dan bahkan nanti juga mengalami penurunan, bahkan pergantian. Nah, tetapi di buku itu lebih menghasilkan istilah yang akhirnya populer, yaitu istilah paradigma. Ya, paradigma. Di buku lain nggak nyebut paradigma, tapi bukunya pun menyebut paradigma. Apa maksudnya? Nanti kita diskusikan itu. Minggu berikutnya lagi, pertemuan ketiga, nanti sejarah munculnya fisika modern. Ya, mengapa muncul fisika modern? Dalam fisika ada fisika modern, ada fisika klasik, gitu ya. Walaupun modern itu sudah lama, sudah lebih dari 1 abad, 100 tahun lebih, ya tetap aja modern namanya. Nah, kenapa begitu? Itu kita ungkap, gitu ya. Kita ungkap. Kemudian topik, nah ini ada topik 1, topik 2, 3, 4, 5. Kemudian ada jeda, ujian tengah semester. Lalu kita lanjut topik 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 topik. Setelah itu kita review. Saya merancang topik 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu saudara bekerja secara kelompok. Nah, nanti di 15 itu tugas individu, ya individu. Jadi ada kelompok, ada individu. Terus bagian akhir nanti ada tugas juga di semester akhir, di akhir semester. Ada ujian, ya ujian. Nah, bukunya ini nanti saya bisa upload atau Anda cari di internet juga bisa, tidak masalah. Bukunya ini nanti saya upload di grup saja, juga gampang ya. Setidak-tidaknya ini buku 1 itu besok minggu depan saya bahas, lalu buku berikutnya ada 1 buku lagi, tapi mungkin tidak usah, ini yang fisika modern ini, brief history of science, ya. Ada buku brief history of science. Kalau mau ditambahkan ya boleh, itu buku lagi. Brief history of science memuat perkembangan fisika modern. Pertemuan ketiga. Jadi ini 1 buku nanti saya bahas, saya ringkas gitu. 3 ya. Nah, pertemuan keempat itu topik 1 itu kita ambil dari buku yang ketiga, dari buku kedua, dari buku History of Science. Bukunya History of Physics. Maaf. Bukunya mana ini? Udah ada, sebentar saya cek bukunya. History, oh ini timeline, ini bukunya Kun. Wah, kok enggak ada. Sebentar. Saya cek lagi nih. Sebentar. Saya dulu ya, saya cari dulu. Ini saya stop dulu apa namanya? Mana ini? Oh ini. Ya sebentar, saya cek dulu buku. Aduh ini. Kok begini? Buku History of Physics. Sudah tertayang? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke, ini bukunya. Bukunya ini. Kekecilan ini. Saya kira kita pakai ini, The History of Physics. Ya, History of Physics. Ada banyak bab ini, sampai dari fisika klasik sampai fisika modern.
saya lupa tapi mungkin 25 atau 25-an bab gitu ya. Banyak ini, di dalam sini History of Physics. Nah, intinya di sini buku ini terbit 2013, jadi ya tidak terlalu lama walaupun ini buku sejarah. Nah, yang saya maksud topik 1 adalah ini. Was there a scientific revolution? Kemudian topik 2, topik sini scientific revolution agak mirip dengan bukunya Kuhn yang minggu depan saya ungkap, saya bahas. Yang kedua ini Galileo's Mechanics of Natural Motion and Projectile. Terus topik 3, topik 4, terus berikutnya sampai itu rancangannya sampai 10 karena kita hanya punya 16 pertemuan gitu ya. Tapi sebetulnya ini sampai panjang ini, sampai berapa ini? Wah, fisika modern sampai 30, sampai 29. Nah, yang fisika modern sampai 29. Sebetulnya saya ingin paling tidak sampai 23. Sampai 23 atau 20 lah. Ya, 20, 23 gitu. Tapi kan pertemuannya kita hanya 16. Jadi kalau satu pertemuan satu nggak bisa. Kecuali satu hari 2 topik, satu pertemuan 2 topik. Maka nanti bisa 20. Nah, ini mari kita bersepakat. Apakah satu topik itu dibahas oleh mahasiswa dibahas oleh mahasiswa 2 orang atau 4 orang. Nah, kalau 4 orang sisa tenaga atau enggak itu ya. Kalau sisa tenaga berarti satu artikel 2 orang. Nah, kalau 2 orang nanti bisa 20 topik ya, 20 topik. Jadi mana ini? Nah, kalau satu topik dikerjakan oleh 2 orang, maka dari 40-an orang, 40 mahasiswa bisa 20 topik. Nah, tapi sehari 2 efektif atau tidak, saya belum pernah. Menurut saya 1 ini, tapi nanti kalau 1 berarti dikeroyok 4 orang 1 topik itu ya. Nah, itu. Begitu. Kegiatannya seperti ini. Kalau mau lipat 2 kali ini. 2 kali. Jadi topik 1, topik 2 1 hari, topik 3, 4 1 hari. Tapi waktunya mepet mungkin ya, diskusinya kurang. Saya ingin Anda berpartisipasi. Jadi bukan pendengar ya, bukan pendengar. Apalagi kalau daring pendengar itu aduh, kasihan tidak ada kesempatan ya. Jadi menurut saya sedikit tidak apa-apa, tapi peran saudara yang banyak. Ini hanya trigger saja untuk berdiskusi. Kalau memang Anda menyenangi sejarah, nanti berikutnya bisa dibahas ya, dibahas. Nah, ini ada warna biru, warna hitam. Yang hitam itu oleh dosen, yang biru itu oleh mahasiswa. Jadi hari ini, besok, minggu depan, besoknya lagi saya yang presentasi. Ya, tapi pertemuan keempat, saudara yang presentasi tentang topik 1. Berikutnya topik 2, topik 3, dan seterusnya. Yang ke-9, nanti kita adakan break untuk tes. Lalu lanjutkan lagi 5 lagi, jadi 10. Begitu. Setelah 10 akan saya beri review dan tugas individu kalau ini ya. Jadi ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Tapi partisipasi Anda ada di sini, ada di diskusi semua pertemuan itu, gitu. Terus ujian akhir semester. Nah, ini secara topik ya, secara topik itu yang biru itu bukunya nomor 2, yang hitam ini
Hitam yang minggu depan bukunya nomor 1, yang nomor 3 itu bukunya belum saya tulis di sini, tapi judulnya Brief History of Science. Nah, nanti saya besok saya cari, saya sampaikan ke grup juga kalau sudah ketemu. Ini yang Kun dan ini belum ya. Bukunya sudah ada tapi ada 4 buku berarti ya. Nah, buku yang ketiga ini buku timeline. Bukunya seperti ini. Nah, Timeline of Science bagus menurut saya karena bergambar. Iya, bergambar dan berwarna serta urut waktu. Nah, sejarah itu kan hubungannya dengan waktu. Nah, ini urut waktu. Ini 1, 2, 3, 4. Ini urut waktu. Dan pendek-pendek. Nah, ini pendek-pendek. Nah, before science begin ya, sebelum ada science. Ya, sebelum ada science. Nah, bergambar, ada keterangan bergambar. Jadi sifatnya hanya expository, bergambar, berketerangan, ya gitu. Tapi menurut saya bagus, tidak menguras pikiran, gitu ya. Karena kalau yang nah ini tidak menguras pikiran, ini hanya berita, tapi penyajiannya bagus. Ini pengayaan untuk saudara ya, pengayaan bagi saudara. Jadi nanti dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Ini, ya, ini saya kira gambar-gambarnya Anda tahu itu ya. Ini Archimedes sedang mencelupkan diri di air dan menemukan hukumnya itu. Karena dia kalau masuk air merasa ada sesuatu. Nah, ini mekanika, ya. Jadi semua ada di sini sampai tahun modern. Ya. The European and Islamic Renaissance. Ya, ini tahun 800-an sampai 1500-an. Masehi ini semua ada, nanti silahkan dibaca-baca sambil santai bisa ini, karena ini berita. Artinya tidak ada konflik di sini, ya. Bagaimana kedokteran digunakan, bagaimana pengobatan dipakai dan lain-lain itu ada di sini juga. Oke, tadi kembali ke sini. Nah, ada buku satunya lagi ini. Nah, ini bukunya, bukan bukunya Kun ini. Di buku ini terbit tahun berapa ini ya? Sebentar. Saya cek. Loh, mana? 2016 ini. 2016. Bukunya Kun yang asli itu terbit tahun berapa ya? 47 atau 49. Lupa saya. Tahunnya berapa? Tapi dia sedang sekolah S3. Waktu nulis buku itu dia sedang sekolah S3. Bukunya lalu menjadi sangat populer hingga sekarang. Ya, masih populer hingga sampai sekarang, termasuk kita mendiskusikannya. Jadi buku ini Kun Structure of Scientific Revolution at 50 itu 50 year maksudnya. Jadi ini refleksi 50 tahun bukunya Kun. Nah, isinya agak ringan-ringan, agak lucu-lucu menurut kita gitu ya. Kalau Anda melihat buku ini komentar ini ya. Judulnya Smokers Paradigm. Jadi paradigma perokok gitu ya. Ini paradigma perokok. Lalu practice all the way down. Thomas Kuhn and the Psychology of Scientific Revolution. Kemudian ada Paradigm. Nah, History of Science without Structure. Nah, ini kalau Kuhn adalah struktur scientific, tetapi ini without structure.
jadi sejarah yang tanpa itu. Nah, ini membahas saja. Lalu ini paradigm and exemplar untuk biomedicine. Structure as cited, structure as read. Lalu mana? Oh, enggak ada ini. Ini kunnya ya. Masih muda karena mahasiswa, tetapi karyanya fundamental ini ya. Nah, salah satu pertanyaan yang menarik yang saudara ahli bahasa mungkin ya, ini tulisannya Structure of Scientific Revolution, tetapi buku aslinya bukan seperti ini, tapi ada tambahannya the Structure of Scientific Revolution. Artinya apa kalau pakai the? Ya, yang tahu bahasa Inggris lebih tahu itu ya. The itu untuk hal yang apa ya, satu-satunya, the word. Dunia kita itu kita bisa the word ya. Nah, bukan word tapi the word. Nah, kalau structure dengan the structure tentu berbeda. Nah, ini Robert Richard ini membahas itu gitu ya di dalamnya. Tapi oke lah, ini nanti saya ungkap saja di bukunya Kun sendiri, nanti atau nanti malam saya kirimkan ke grup. Jadi ada buku-buku itu. Oke, kita balik ke sini lagi. Jadi mahasiswa diskusi 10 topik ini. Tapi mahasiswanya ada 40 atau berapa ya di sistem akademik yang tadi saya buka, itu baru isi 26. Nah, kemudian ada MPKM itu dari UNS itu berapa ya? Saya nggak begitu ini. Halo Jahro, tahu berapa jumlahnya? Teman-teman yang MPKM? Halo? Jahro hadir enggak ini? Waduh, kok enggak bunyi? Hadir, Pak. Iya, berapa teman-teman Anda? Ada 18, Pak. Di sini. 18 dengan 26 berarti berapa? 44. Betul ya? 18, 26. 30, 6, 8, 44. Wah, luar biasa ini jumlahnya. Saya ngoreksinya banyak sekali ini. 44. Nah, ini saya tanyakan ke Anda. Jadi sistemnya begini. Saya berpikir bahwa Anda harus bekerja sama satu dengan yang lain. Maka harus bekerja kelompok. Tetapi Anda juga harus menampakkan diri di individual assignment. Jadi di samping tugas kelompok ada tugas individu. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini ada kelompok, ini 1, 2, 3, 4 itu kelompok yang biru-biru itu. Nomor 15 nanti individu. Tentu yang nomor 9 dan 16 itu individu juga, gitu ya. Jadi ada individu, ada kelompok. Ada kelompok. Nah, lepas dari itu semua, saat-saat pertemuan dari awal sampai akhir, itu kami akan mengamati partisipasi Anda. Jadi bukan untuk mendengarkan ya Anda ya, dengan partisipasi Anda. Dan partisipasi itu besar sekali scoringnya ya, scoringnya. Kalau total nilai itu 100%, maka partisipasi itu 40%. Wah, menentukan 40%. Kalau UTS, UAS, UAS mungkin sekitar 20-20 ya. 20%, 20%. Dengan 40% sudah 80%.
Sisanya tugas. Tugas ini ada mandiri, ada tugas kelompok. Nah, tentu partisipasi itu isinya macam-macam, bisa menjawab pertanyaan, bisa yang lain-lain, mengusulkan pendapat dan lain-lain. Gitu. Jadi yang paling besar itu partisipasi saudara dalam diskusi topik 1 sampai 10 itu. Berikutnya ujian-ujian itu besar juga 20-20. Yang lain sisanya tinggal 20 kan. 20 itu mandiri dan kelompok. Begitu. Scoring kami di situ dan kami mencatat semua yang terjadi. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita terapkan 10 topik, maka Anda tidak perlu mengerjakan 10, Anda mengerjakan 1, tapi nanti dapat 10 ya. Kalau dikumpulkan kan Anda dapat 10. Maka seperti itulah kerjasama kita. Ya, mengerjakan 1 dapat 10, kalau tidak bekerja sama Anda bisa. Jadi itu melalui kerjasama. Begitu. Kalau ingin dapat 20 berarti sehari 2. Tapi nanti kita capek gitu ya, lebih capek. Nah, saya berharap 4 itu dari 4 itu membahas satu topik supaya efektif gimana. Nah, topik pertama pada minggu keempat, artinya ada kesempatan 2 minggu. Ya, 2 minggu lebih gitu ya. Seminggu, minggu depan, seminggu lagi, minggu depan, seminggu berikutnya. Jadi ada kesempatan 3 minggu untuk menyampaikan. Nah, topik yang 2, 3, 4 tentu lebih panjang waktunya. Kalau nanti hasilnya tidak lebih baik dari yang maju di awal, ya itu kurang bisa dipahami. Ya, semoga semoga hasilnya lebih baik. Begitu. Itu rancangan kegiatan. Mungkin Anda ada usul supaya hasilnya lebih baik. Silakan usulan saudara. Bukunya sudah, rencana kerja sudah. Nah, sekarang itu kan saya pikiri. Nah, sekarang Anda yang akan mengerjakan, ya saya juga. Nah, bagaimana, apakah itu bisa efektif kira-kira? Silakan, mungkin ada usul. Saya stop dulu ya, biar saya lihat. Ya, baik. Ini sekarang yang hadir 43. Ini masih ada 2 yang belum bergabung. Yang belum bergabung. Oh iya, saya butuh kontak person yang ini ya. Walaupun sudah ada grup, nanti saya bisa komunikasi di grup, tapi tetap ada semacam kontak person atau apa ya, ya semacam ketua begitu. Nah, ini kan gabungan dari UNS dan dari UNES gitu ya. UNS dan UNES ini. Saya pikir kalau buat kelompok bisa campur ya, jangan mengelompok sendiri-sendiri. Kalau perlu 10 itu dibagi, ya yang dari UNS kan bisa 2 gitu. Yang satu kelompok satu gitu. Jangan yang dari UNS ngelompok 4 orang. Saya kira kurang bermanfaat itu. Seperti ini, apa namanya? Campur seperti ini. Mumpung dengan yang lain ya, nanti saya sarankan maksimal 2. Jadi kelompoknya kalau 44 untuk 10 topik itu berarti sisa orang ya. 4 orang masih sisa itu ya. Betul.
ini tadi hanya 16 gitu. 16. 16 orang saja. Itu valid datamu. Valid. Iya bro, ya valid. Yang 2 kemana? Migrasi ke tempat lain? Sepertinya mengikuti mata kuliah yang lain bro. Oh gitu, oke. Berarti kalau 16, 26, 40. Ya sudah, satu kelompok 44 tidak apa-apa ya. Atau terlalu banyak? Banyak orang maksudnya, terlalu banyak anggotanya. Saya tawari pilihan alternatifnya seperti ini tadi, 10 topik, atau sehari 2 topik. Jadi ada 20 topik. Apa untung dan ruginya? Untungnya jelas. Anda mempunyai catatan sejarah peristiwa 20, satunya hanya 10. Terus keuntungannya dapat 20 ya. Anda mengerjakan satu dapat 10. Mula-mula yang ngerjakan 4, yang ngerjakan 2 orang. Mungkin lebih gampang kalau 2 orang ya. Apalagi situasinya daring ini. Nah, mungkin lebih mudah 2 orang. Kalau memang begitu, kita bisa sehari 2. Kalau Anda tanya, Pak, kok 10 dengan 20 kan selisihnya jauh. Jadi targetnya apa ini? Kuliah ini. Kuliah ini targetnya memperkenalkan pada saudara bahwa fisika itu berkembang tidak semulus dalam dongeng. Nah, yang 10 dan 20 itu adalah contoh. Nah, contoh lebih baik, contoh lebih banyak lebih baik. Tetapi kalau tidak banyak, ya nggak apa-apa. Misalnya 10 nggak apa-apa, bahkan 5 juga nggak apa-apa. Kalau Anda sudah bisa mengambil sarinya, gitu ya. Oh ternyata perkembangan fisika itu dipengaruhi ekonomi, misalnya begitu ya. Kesimpulannya. Nanti ada industrialisasi gitu ya. Lalu perkembangan fisika itu ternyata dipengaruhi politik. Ternyata para tokoh-tokoh ilmuwan itu yang orang-orang pinter tuh itu para bangsawan misalnya. Jadi ternyata yang orang-orang pinter-pinter itu orang yang gizinya cukup karena dia dari kalangan atas gitu ya. Gizinya cukup. Yang lain, yang sebagian yang bukan bangsawan tetapi bisa paham fisika jumlahnya tidak banyak gitu ya. Mungkin nanti Anda jadi tahu, oh ternyata tokoh-tokoh fisika itu ada juga yang sederhana, ya, tidak teorinya tidak tinggi gitu ya misalnya gitu ya. Kalau Anda baca nanti Faraday, ya, Faraday itu bekerja sebagai pelayan toko, tapi toko buku. Nah karena bukunya itu tidak sangat laris, maka dia pekerjanya tidak melayani pembeli, tetapi baca bukunya sendiri, baca buku di toko itu. Karena sering baca buku fisika gitu, lama-lama dia tahu fisika. Terus mencoba dipraktekkan, nyambung baterai praktek itu. Setelah dipraktekkan, lalu dia ngomongkan tentang, oh kalau begitu, hukum Faraday Anda tahu, ya. Hukum Faraday Anda tahu, begitu sederhana. Dan diperolehnya melalui praktek, tidak diferensial yang rumit, tidak. Karena memang Faraday sendiri tidak ahli fisika. Tetapi karena rajin baca buku di toko buku itu, jadilah dia menyampaikan prinsip fisika itu, hukum Faraday itu. Itu salah satu ya. Nanti kalau banyak topik Anda baca, maka Anda tahu. Maka sekarang saya tawarkan 10 atau 20, 20 lipat kali, 10 atau 20. Satu topik 2 orang atau 4 orang. Kebetulan banyak ini. Rancangan saya mula-mula 10, tapi kok ternyata banyak. Bayangan saya mahasiswanya sekitar 21, 20, paling banyak 30. Kalau 30 berarti satu kelompok 3 ya sudah tidak apa-apa. Tapi di luar dugaan ternyata 40.
Ya, tapi juga tidak apa-apa. Bagi saya tidak masalah karena sejarah bisa untuk mencakupi itu. Begitu. Oke. Itu kelompoknya 4-4 gitu ya. Atau Anda pengen dua-dua? Oh iya, mungkin Anda juga masih bertanya, apa yang harus dikerjakan dengan topik itu? Oh, Anda pahami, Anda sampaikan kembali. Ya, Anda baca berulang-ulang topik yang ditugaskan pada Anda, lalu Anda pahami, kemudian ceritakan menurut versimu. Tulis saja, menurut saya ini begini, begini, begini. Lalu maknanya apa? Maknanya apa? Jadi artinya maknanya apa itu? Penulis kok menulis seperti itu maunya apa? Tujuannya apa menulis itu? Lalu yang kedua, fisikanya berperan di mana? Nah gitu. Fisikanya berperan di mana? Itu pertanyaan yang perlu dijawab untuk semua topik. Ini kan history of physics, sejarah fisika. Jadi peran fisikanya di mana? Karena nanti akan Anda dapati fisikanya kelihatan tidak terlalu menonjol begitu, tetapi politiknya menonjol, mungkin ekonominya menonjol. Tapi tetap aja kita melihat dari sisi fisikanya. Ya, fisikanya di mana? Begitu. Itu seperti timeline itu, deretan panjang gitu. Ya, namanya contoh ya bisa banyak, bisa sedikit. Gitu. Oke, saya akan melihat bentuk kerjasama Anda, tapi juga nanti akan melihat kerja individual Anda. Nah, begitu kira-kira itu yang akan kita kerjakan. Jadi, tapi nanti tugas Anda masih nanti pertemuan masih 2 minggu, 3 minggu lagi. Jadi Anda boleh santai, gitu ya. Oke, ada usul? Pak, izin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Mungkin untuk yang tadi 10 topik atau 20 topik, mungkin teman-teman malu ya Pak untuk on-mic. Mungkin bisa lewat chat gitu Pak, untuk memilih gitu. Mumpung ini masih di gitu. Lewat chat, maksudnya di grup gitu atau gimana? Bukan Pak, ini kan di Google Meet ada kolom chatnya Pak. Oh gitu, ya. Ya, silakan. Nanti direkap ya. Udah ini kok 45. Halo, tadi siapa tadi yang bilang 16? 16 dengan dari UNES 26 berapa? 42 ya. Tapi kok ini 45 anunya, apa namanya? Apa Ada double-double? yang join 2 akun, Pak. Oh, 2 akun. Ya, 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 ya. Pakai laptop, pakai HP gitu. Nah, bisa jadi gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke, saya tunggu silahkan di chat ya. Di chat silahkan saya tunggu. Gitu ya. Demokratis saja gitu ya, Mas. Siapa tadi? Cahyo. Iya Pak. Ya, Mas Cahyo. Ini dari MBKM ya? Betul. Bukan Pak, saya pribumi Pak. Oh, pribumi. Istilahnya apa ya? Saya baru kali ini ngajar MBKM, sebelumnya enggak. Apa istilahnya ya? Inbound dan outbound gitu ya? Jadi ini bukan inbound, bukan ya? Oke. Silakan kalau di chat apa nanti saya lihat. Saya tunggu gitu ya. Saya tunggu beberapa dan Ya dari teman-teman UNS gimana mungkin bisa menuliskan di kolom chat Google Meet ini. Kalau setuju 10 tuliskan 10, kalau setuju 20 tuliskan 20 gitu.
Nah, jadi cuma nulis 10 atau 20 gitu ya. Itu Iya, aja Pak. coba saya tunggu nanti direkap. Ini demokratis ini. Iya, bisa dimulai. Silakan. Nulisnya enggak usah 2 kali ya, sekali saja. Nulisnya sekali saja. Iya, teman-teman UNES juga memvote. Ya semua peserta kuliah hari ini. Sudah tidak bertambah ya Pak, sudah cukup, sudah di ini saya akhiri. Ini gimana rekapnya? Saya tayangkan di depan Anda, perlu enggak? Perlu ditayangkan enggak ini ya? Tayangkan entire screen gitu ya. Mana? Oh ini. Gak apa-apa. Nanti antar buka. Saya belum hitung. Ini kelihatan enggak ini chatnya dari situ? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Silahkan dihitung. Dihitung ya. Yang 10 dan yang 20 ditoli ya. Silahkan mentoli. Saya sebut saja. Ini 10, 20. Jadi pendek-pendek ya. Kita sebut nama pendek saja. Korel 10, Fadia 20, Rizka 10, Sakinatul 10, Dena Gita 10, Agung 10, Farida 10, Ade Yurika 10, Andiana 10, Hani 10, Rosa 10, Galuh 10, Yolanda 10, Ira 10, Dewi 10, Amin 10, Eris 10, Tiara 10, Koirul 20, Clarissa 20, Ayunda 20, Nanda 20, Sylvia 20, Nur 20, Destriana 10, Mariska 10, Fatih 10, Oviana 20, Solikuddin 10, Andika 20, Nurul 20, Kofifah 10, Rizka 10, Saifulana 10, Nahdia 10, Lutfiani 10, Lindsay 10, Hasna 10, Kifatul 10, Namira 10, terakhir Fitriadi 20. Sudah ditoli berapa dan berapa? Izin menyampaikan Pak. Untuk yang 10 itu ada 30 orang. Untuk yang 20 itu ada 11 orang. Oke, kita sudah jelas ya. Semua itu hasilnya valid ya. Semua percaya itu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, ya berarti 10 saja.
Tidak apa-apa, 10 cukup. Nanti kalau Anda ingin mendalami tinggal bukunya di translate sedikit bagi yang senang sejarah. Kalau Anda senang sejarah, sepertinya Anda akan senang filsafat juga. Dan itu asik, hampir unlimited kalau bahas filsafat dan sejarah, gitu ya, dikutak-kutik gitu ya, dikutak-kutik. Pemikiran itu menjadi tak terbatas nanti. Ya. Silakan. Berarti kita sepakat 10 topik saja. Saya berharap waktunya agak longgar sehingga partisipasi Anda cukup cukup nampak, cukup muncul gitu. Baik, ada usulan lain? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada saya ingin sampaikan 2 hal. Yang pertama, kuliah kita itu tadi sudah saya tanggali. Tanggal-tanggalnya sudah fix. Apa artinya? Artinya kuliah kita waktunya itu. Kalau nanti tanggal itu ada sesuatu peristiwa besar di lingkungan kita, entah itu apa, tapi saya lihat hari Kamis tidak ada tanggal merah itu, tidak ada hari libur. Saya lihat kalender, nggak ada sampai Desember, sampai November, ada sampai Desember, tidak ada. Jadi dari hari Kamis itu selalu tanggalnya hitam di kalender saya. Semoga tidak ada peristiwa besar. Nah, seandainya terjadi sesuatu peristiwa besar ya tetap hari Kamis, tetap kita kuliah tetapi asinkronus gitu ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu kita kuliah sinkron, ketemu 2 menit, 2 jam. Tapi kalau ada sesuatu, sinkronusnya kita hilangkan, ganti asinkron. Nah, begitu. Nah, karena waktunya panjang, maksud saya waktu Anda mengerjakannya panjang, yang paling cepat masih 3 minggu lagi, maka silakan dibuat sebagus mungkin. Apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat adalah tadi Anda mengkomunikasikan isi artikel. Jadi artikel itu ngomongkan apa, silahkan dibuat briefly, nggak apa-apa ya, ringkasan tidak apa-apa, tetapi terurai juga boleh. Yang penting yang baca jadi tahu sejarahnya. Itu gaya komunikasinya saya serahkan Anda ya. Yang penting tahu isinya. Begitu dibaca teman Anda, yang kelompok 1 membaca, maka kelompok lain paham maksudnya. Kalau Anda menggunakan bantuan Google Translate, ya silakan. Tetapi alur pikirnya dari Anda, gitu ya. Jadi dibaca enak. Jangan sampai Anda yang malah sedikit, yang banyak alur pikirnya Google Translate sehingga nggak jelas gitu ya. Google Translate itu kan mesin, lalu alurnya itu nggak begitu jelas karena terbatas. Jadi Anda yang mengendalikan alurnya itu. Anda dibantu, bukan Anda membantu. Google Translate menjadi begini, bukan, tapi Anda yang berperan besar, yang bantu Google-nya sebagai pembantu begitu. Sehingga dibaca enak. Waktunya apalagi panjang, apalagi kalau nanti kelompok terakhir waktunya 4 bulan ya, jadi harus bagus. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah membuat ringkasan sejelas mungkin, ada ilustrasi gambar boleh, dari artikel itu. Lalu Anda buat presentasi PPT. PPT-nya juga sebagus mungkin, isinya ringkas gitu ya. Saya akan menilai tidak bagus kalau sebuah PPT isinya copy
PPT tadinya teks yang di copy tempelkan di situ. Jadi PPT itu apa toh? PPT itu kan PowerPoint, ya, PowerPoint. Artinya apa yang ditaruh di PPT adalah poin-poin yang punya power, poin-poin yang bisa mengungkap banyak fakta sejarah dalam hal ini, ya. Jadi begitu PPT disajikan walaupun hanya satu slide, cerita by oral atau voice dari Anda penjelas itu banyak, ya, ceritanya banyak. Gambarnya hanya mungkin 3 frase, ya, 3 hal, tetapi ceritanya bisa panjang. Tulisannya 3 frase tetapi ceritanya panjang. PPT by tulisan, writing, tetapi penjelasannya by voice atau by oral, itu. Jadi kalau PPT untuk dibaca itu tidak benar. Jadi PPT untuk dibaca tidak benar. Kalau Anda mempresentasikan lalu membaca PPT, sama dengan tadi. Presentasinya mungkin skornya minim. Ya, skornya minim. Begitu. Nah, sekarang kenapa saya menuntut presentasi? Ya, kenapa saya menuntut presentasi dari Anda? Menurut teori ada 4 tingkat itu, ya, 4 tingkatan belajar gitu ya. Kalau Anda mendengar seperti saat ini, andai saya cerita paradigma Kuhn secara hearing, ya, mendengar saja, listening, Anda cukup mendengar saja, kata para ahli itu Anda paling ingat 20%. 20%. Kalau Anda, saudara semua, mendengarkan saya dan melihat presentasi, jadi telinga dan mata, listening dan observing, dia mendengar dan melihat, maka meningkat menjadi 40%. Sekitar itu, ya, paham sekitar 40%. Karena melihat, ada gambarnya. Tadi ada rencana kegiatan belajar, saya ceritakan mungkin hanya ingat 10% atau 20% paling. Tapi saya tayangkan rancangannya, topiknya, warnanya biru dan hitam, pemahaman Anda meningkat. Nah, kalau Anda mendengar, melihat, dan mengerjakan, jadi learning by doing, sambil belajar sambil mengerjakan, atau mungkin Anda mengenal hand-on activity, hand-on, praktek, seperti belajar fisika melalui praktikum dan lain-lain, ingatan Anda meningkat, bisa mencapai 60 atau 70%. 60-70%. Mendengar 20, mendengar dan melihat 40, mendengar, melihat dan mengerjakan bisa 60, bahkan katanya bisa 70%. Nah, tapi Pak, saya kok disuruh presentasi. Nah, yang keempat, kalau mahasiswa itu presentasi, itu harapan kami, harapan saya, Anda di atas understand. Jadi tidak hanya paham, ya, bahkan sebetulnya saya ingin Anda paham, tetapi supaya Anda paham, maka Anda presentasi. Itu komunikasi. Kalau komunikasi pasti ada suara, ada pengamatan, ada mungkin gerak-gerak dan lain-lain. Jadi ketika Anda presentasi, kata teori yang sama, itu Anda bisa mencapai 90% pemahaman.
Kalau Anda tidak paham, tetapi Anda presentasi dan mengkomunikasikan pendapat Anda, maka pasti macet. Kalau tidak macet, banyak apa itu? Apa itu? Begitu. Jadi bolak-balik berhenti di apa itu? Ya, apa itu? Gitu ya. Apa itu idenya ada, tetapi struktur kalimatnya nggak ada. Jadi agak kesulitan. Apa itu? Lalu dipegang-pegang batuknya gitu ya, dipegang-pegang kepalanya begitu, terus ini ya, setelah ngomong ini macet lagi, apa itu lagi. Jadi banyak hanya gitu. Itu idenya ada, orang yang begitu idenya ada, tetapi perangkat untuk perjusnya tidak ada. Saya kira Anda pernah belajar bahasa Inggris. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, itu harus punya ide ngomong apa. Ide ngomong, tetapi harus punya kosakata. Idenya punya, saya pengen kenalan, pengen ngomong ini, tapi kosakatanya tidak ada, ya nggak keluar. Ya nggak keluar. Apalagi fluent, keluar saja enggak gitu ya. Jadi nanti kalau Anda punya ide, punya kosakata, tetapi grammarnya lupa, nggak ada, ya gitu, mungkin nggak keluar juga. Tapi kalau berani tanpa grammar ya agak lumayan itu, ya, punya kosakata, punya ide, ya sudah ngomong saja. Nanti kan ya juga tahu itu bisa ditangkap itu, walaupun non grammar. Ya. Tapi kalau orangnya ketat, nggak jadi ngomong itu kalau nggak punya grammar. Jadi orang yang ngomong bahasa Inggris itu pasti punya ide yang mau disampaikan, pasti punya kosakata untuk diucapkan, pasti punya grammar. Tapi yang terakhir ini kadang-kadang ditabrak. Dalam bahasa lisan nggak apa-apa, gitu ya. Anda berkelompok ada dari WNS atau bukan, tapi bisa jadi ada nggak kenal. Jadi nanti bisa tanya itu, halo Yolanda, halo Hani, where do you come from? Grammarnya gimana itu? Ya, where do you come from? Apa betul itu grammarnya? Nanti salah, tapi tidak apa-apa. Yang disapa paham. Oh, I'm from Solo, I'm from Sragen, I'm from Tawangmangu, gitu ya, kira-kira begitu. Jadi harus punya ide, punya kosakata, punya grammar, gitu ya. Lalu yang terakhir harus punya alat perjus. Alat perjus itu kalau bahasa Inggris ya bibir lidahnya, ya bibir lidahnya bisa jelas. Kalau tidak bisa bilang R, enggak apa-apa. Apa namanya ya? Itu enggak bisa bilang itu enggak apa-apa. Dalam bahasa Inggris juga R-nya enggak begitu jelas. Itu contoh. Nanti juga begitu. Kalau Anda ingin memaparkan artikel, tapi Anda tidak paham artikel, menurut saya enggak mungkin. Karena saya berharap Anda punya pemahaman artikel yang tinggi, satu-satunya jalan ya Anda suruh presentasi, akan kelihatan paham atau tidak paham. Cara lain Pak, cara lain diwawancara, tapi kalau forum begini diwawancara ya nanti nggak cocok. Kalau saya menguji lisan, saya wawancara. Saya juga bisa, itu alternatif penilaian dari saya. Mungkin bisa jadi nanti kalau tugas Anda saya baca tidak jelas, saya akan menelepon dan bertanya. Sebetulnya saat itu saya ingin tahu pemahaman Anda by phone, by lisan. Jadi tidak akan semua saya telepon. Yang meragukan saya telepon, apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Sebetulnya itu sudah ngecek pemahaman saudara. Ya, ngecek pemahaman. Biasanya tidak banyak yang begitu. Mungkin hanya 5 orang yang saya telepon karena pendapatnya meragukan begitu. Ya, kalau ujian saya sering ketemu, ini apa maksudnya? Lalu saya telepon. Tapi yang lain nggak tahu bahwa ada yang saya telepon karena yang lain sudah jelas. Entah jelas benar, entah jelas salah, tapi jelas gitu. Tapi kalau ragu-ragu, wah ini maksudnya apa? Kalau maksudnya ini adalah benar, tapi kalau maksudnya itu daripada saya keliru, saya telepon. Apa ini maksudnya?
oh ternyata dia jelas maksudnya juga. Nah begitu. Oke, jadi kenapa Anda saya suruh presentasi? Karena presentasi itu bisa mencapai pemahaman 90% menurut para ahli. Pertanyaannya, apakah dalam satu kelompok itu pemahamannya bisa tingginya sama? Anda bisa jawab sendiri. Karena sesungguhnya belajar adalah individual. Tidak pernah belajar itu terjadi secara kelompok. Jika kelompok, maka akan sama nilainya, skornya. Tapi belajar adalah individual. Sekalipun tempatnya sama, waktunya sama, materinya sama, seperti hari ini. Saya bicara didengar oleh 43 mahasiswa. Ya, menurut partisipan itu, ya 43 mahasiswa. Semua dengar. Yang didengar sama, dalam waktu yang sama, durasinya juga sama, nadanya sama, yang dilihat pada tayangan sama. Pertanyaannya, apakah ketika ini berakhir, saudara memperoleh pemahaman yang sama? Tidak. Saya yakin tidak. Nanti masih ada yang tanya temannya. Itu pertanda bahwa pemahamannya tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka ya begitulah belajar. Jadi yang 4 orang nanti dalam satu tim, satu kelompok, saya yakin tidak sama. Kalau saya merasa perlu bertanya, akan saya tanya, akan saya hubungi, ya saya wawancara sebetulnya itu. Ya. Jadi kalau nanti ada yang saya tanya, temannya tidak, ya tidak usah dimasalahkan. Hanya karena saya ragu atas scoring saya sendiri. Ini kok tidak pernah berpartisipasi, sebetulnya paham atau tidak. Nah, mungkin akan saya hubungi Anda. Kira-kira begitu. Tapi ini mahasiswanya banyak sekali. 40 ya. Saya belum pernah ngajar di atas 40. Wah, ini 40 luar biasa. Kalau konsep fisika konsep itu pasti agak kesulitan. Oke, sekarang pukul 14.31 di tempat saya. Ada pertanyaan, usul, saran? Satu keputusan besar sudah dibuat, yaitu 10 topik tadi. Halo? Oh ya, apakah kuliah hari ini GM-nya di-record? Atau tidak? Siapa tadi yang buat ya? Enggak ya? Kok enggak ada merah-merah? Nggih, Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak ya, enggak apa-apa. Mungkin kalau direkod ada gunanya. Terutama kalau enggak gabung bisa. Sebetulnya bisa direkod terus taruh di Google Drive. Nanti kalau ada teman yang enggak hadir, berguna. Bagi teman yang merasa bingung, ada yang lupa, juga bisa nengok itu. Mungkin begitu ya. Jadi perkuliahan kita bisa terrekod. Oke, kalau tidak ada kok sepertinya itu ya. Saya tadi bilang 2 ya, yang satunya ini. Saudara, ini kegiatan kelompok klasikal, jadi semua aturannya klasikal. Artinya apa? Artinya Anda jangan minta layanan individu. Layanannya ya klasikal ini, gitu ya. Jangan individu. Kalau individu nanti saya capek harus melayani 44. Jadi melayaninya klasikal. Gitu. Aturannya aturan klasikal. Apa itu? Ya, aturannya kan misalnya kegiatan klasikal udah diurut topik 1, topik 2 terus sampai berikutnya. Nah, pada saat tertentu, hari tanggal tertentu, mestinya saudara sudah menyiapkan itu. Misalnya, topik 4 itu tanggal 7 Oktober. Wah, berarti kelompok yang topik 4 itu 7 Oktober harus ready. Itu kesepakatan kelas. Kalau tidak ready, harus berkomunikasi dengan kelas. Kalau bisa geser karena suatu peristiwa besar, mungkin. Tapi kalau
tidak ada peristiwa besar, tidak ada alasan itu, nah itu Anda tidak bisa sak maunya topik 4 saya mau tampil kapan gitu ya, kapan-kapan di belakang, bukan begitu. Nah ini kegiatan klasikal. UTS juga begitu. UTS sudah direncanakan, saudara-saudara semua sekarang tanggal 26 Agustus. Saya beritahu bahwa UTS-nya tanggal 21 Oktober. Berarti kurang berapa? September, Oktober. Kurang 2 bulan. Artinya apa? Artinya UTS itu sesuatu yang kita rencanakan. Karena direncanakan jauh hari, maka Anda jangan sampai membuat kegiatan pada jam dan hari itu. Pada hari Kamis jam 13, Anda jangan membuat kegiatan. Satu. Yang kedua, pada hari dan jam itu, saudara harus menyiapkan 3 hal. 3 hal yang itu adalah individu, yaitu sehat fisik, jernih pikiran, jernih sinyal. Lokasi tidak penting. Lokasi tidak penting. Anda di rumah, di sekolah, di pos kamling, di mana itu tidak penting. Ketika daring, maka lokasi tidak penting. Kalau tatap muka, lokasi penting. Karena kalau lokasinya beda, tidak jadi tatap muka. Kalau daring, tatap maya, lokasi tidak penting. Maka saya berikan 3 prasyarat, bukan syarat, prasyarat, ya. Syarat sehat fisik, jernih sinyal. Kalau Anda tidak sehat, gimana? Anda tidak bisa menuntut kelas. Misalnya, hari ini saya tidak sehat, tolong UTS-nya ditunda saja. Enggak bisa begitu. Sudah direncanakan 2 bulan sebelumnya. Kalau Anda sakit, itu kesalahan saudara. Salah manajemen diri, ya. Ternyata mengenal fisik Anda. Nah, silahkan urusi diri sendiri dulu. Setelah itu baru bergabung kuliah. Itu pemikiran saya. Jadi sakit itu adalah salah manajemen diri. Anda mahasiswa kok sudah dewasa dan sudah bisa memanage apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau tahu besok pagi UTS sejarah atau mata kuliah lain, ya hari ini ya jangan pergi jauh sehingga capek, lalu besok pikirannya tidak fresh. Itu manajemen diri. Kalau besok UTS, kok hari ini makan rujak kepedesan, akhirnya perutnya sakit, sampai besok nggak bisa ikut UTS, itu manajemen diri. Jadi semua terencana. Kalau saudara tidak bisa memanage diri Anda, ya jangan menuntut yang lain. Nanti gara-gara makan rujak perutnya sakit, besok nggak bisa ikut UTS, terus Pak Hartono minta tolong diundur UTS-nya. Wah, repot. Nggak bisa, itu kegiatan kelas. Pak Hartono, saya mau minta UTS susulan. Itu namanya menyiksa. Ya, menciptakan derita baru untuk dosennya. Karena dosennya membuat soal untuk 1 orang dengan membuat soal untuk 40 orang, itu susahnya sama, sulitnya sama, kosongnya sama. Jadi kalau Anda minta UTS susulan, itu terjemahannya Anda sedang menyiksa saya. Begitu. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, ini kegiatan klasikal, kegiatannya klasikal, Anda jangan minta layanan individual. Nah, prinsipnya itu. Jadi kalau nanti Anda tidak bisa UTS, nah risiko itu. Risiko. Maka pada saat tanggal dan jam UTS, bahkan tiap Kamis jam 13, Anda harus memposisikan diri supaya 3 itu oke. Sehat fisik, jernih pikiran, dan
jernih sinyal. Pak, di rumah saya itu di gunung kok Pak, enggak bisa bagus. Ya pada jam itu geser, turun gunung, jangan di gunung terus, gitu ya. Maaf ini saya detailkan karena nanti supaya tidak jadi masalah fisik. Nah yang jernih pikiran juga begitu. Pak, saya galau karena ada sesuatu. Kemarin ada mahasiswa saya, Pak, saya galau karena saya dikejar-kejar pinjol itu, pinjaman online. Loh, lah saya harus bagaimana? Itu kan urusanmu ya. Saya juga nggak akan nyaur, saya nggak akan. Itu urusanmu. Jadi selesaikan dulu masalah pribadi, baru bergabung di kelas. Wah, akhirnya dia saking kalau pikirannya resah, dia pinjol itu. Pada saat UTS itu nggak mengumpulkan. Loh, gimana? Nggak mengumpulkan hasil UTS itu. Nah, itu contoh ya. Jadi sehat fisik, sehat pikiran, sehat jaringan. Ya, kalau daring jaringan tidak sehat, jangan menyalahkan dosennya, menyalahkan teman-temannya, jangan, itu pribadi. Jadi 3 ini urusan pribadi, jangan dibawa-bawa ke kelas. Ya, sehat fisik, jernih pikiran, jernih sinyal, itu urusan pribadi, individual. Kalau ada teman Anda yang akrab dan bersimpati, kemudian Anda ajak untuk berbenah sinyal, berbenah, itu urusan saudara sendiri. Ya, yang jelas klasikal tidak, gitu. Oke, kalau mau diambil garis agak keras begitu, semua urusan pribadi itu tanggung jawab pribadi, urusan kelas jalan sesuai tanggal tersebut tadi saya sebutkan, saya tayangkan tanggalnya itu jam 13. Oke. Kalau ada yang tidak UTS, itu bukan kesalahan yang menyelenggarakan, itu namanya saudara melanggar kesepakatan kelas. Jadi sanksinya tidak pada kelas, sanksinya pada yang melanggar. Nah begitu. Pak, itu tidak manusiawi. Ya saya paling manusiawi ya yang 40 tidak tersiksa, dosennya tidak tersiksa, itu lebih manusiawi. Ya. Orang melakukan pelanggaran, malah orang lain yang menderita, itu tidak manusiawi. Baik, ini bukan ancaman ya, ini tata tertib dan demi kelancaran kegiatan kelas. Oke, sekarang sudah jam 14:42. Ada satu lagi poin tugasnya, mungkin mahasiswa yang dari UNES sudah hafal, nanti setelah kuliah saya akan kasih ngisi presensi, kemudian tolong divalidasi. Tetapi presensi itu berhubungan dengan ketua kelas. Nah ini ada 2 kelompok MPKM dan bukan. Gimana nih? Cukup 1 ketua apa 2 ketua ini? Ketua cabang 1 dan cabang 2 begitu atau gimana ini? Hafal enggak ini teman-temannya? Saya butuh informasi begini, hari ini yang tidak hadir siapa? Nah nanti saya isi presensi. Gimana? Bisa, supaya bisa begitu gimana caranya? Halo? Gimana kalau di PJ ini saja, Pak? Jadi nanti yang dari UNES itu salah satu perwakilan buat presensi, terus dari UNS juga salah satu. Maksudnya gimana? Saya hanya butuh info hari ini siapa yang tidak hadir. Kalau yang dari UNES siapa yang tidak hadir, dari UNS siapa yang tidak hadir gitu? Gimana caranya supaya tahu gitu? Iya, Anggi nugasin salah satu mahasiswa saja, Pak, sebagai PJ gitu. Menurut Anda siapa yang layak dan pantas ditugasi? Pak dia dari mana? Dari UNS apa dari UNES? Saya tidak hafal. Dari UNES, Pak. Nah, Anda bisa ya? Ya, nanti saya di setiap akhir
setiap akhir perkuliahan Anda WA saya yang tidak hadir hari ini, atau hadir semua, atau apa gitu ya. Saya akan tahunya ini, ngecek di partisipan itu ya. Di partisipan itu kelihatan, oh yang datang sekian. Kalau 44 berarti 43 karena saya satu, kan gitu. Nah, jadi, tapi yang tidak hadir siapa, saya nyari-nyari itu nanti nggak ketemu itu malah. Gitu, maksud saya begitu. Paham? Nggih, Pak. Ya, nanti berarti di akhir kuliah ini saya di WA siapa yang tidak hadir untuk yang dari UNES. Nanti yang dari UNES bisa salah satu siapa? Halo? Dari UNES lalu apa? Yang hafal temannya. Nanti kan, oh yang dari UNES hanya sekian. Nah, Dari UNS saya saja, Pak. siapa ini? Dina ya? Ya, Pak. Ya, oke. Nanti untuk hari ini dan berikutnya tiap Kamis Anda japri aja, tidak usah di ini japri saya, tidak apa-apa. Atau boleh di grup juga boleh, saya tidak masalah. Yang tidak hadir hari ini siapa? Gitu ya. Kita tahu tidak terjadi saling saling dusta gitu ya. Tidak hadir ya tidak hadir, ya hadir ya hadir. Dina dan Fadia. Baik, terima kasih. Ya, di info di grup atau di saya Jabri disepakati. Kalau di grup ya boleh, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Apalagi ya yang belum ya, yang bisa memperlancar perkuliahan kita apa? Yang bisa memperlancar kegiatan belajar kita apa? Sudah cukup? Minggu pertama saya di UNES pasti ada monitoring, dan monitoring itu termasuk setor, termasuk melampirkan foto gitu. Sekarang 44 berarti 43. Silahkan di on kan kameranya, saya ambil gambarnya.